masyarakat ya belum memahami bahwa anak ini tuh memang sungguh istimewa begitu, berbicara dengan caranya sendiri. Jadi ada perbedaan pandangan itu sih ya sebetulnya. Maka anak saya akan tahu bahwa saya sungguh-sungguh untuk berekonsiliasi, mengupayakan yang terbaik buat dia gitu. Maka saya tuh di awal-awal dalam tanda kutip pertobatan tuh saya selalu punya hashtag waktu itu, demi anakku aku belajar. Kalau anak kami yang kedua gitu, dia tuh dia tuh sering banget nabrak, kepalanya tuh nabrak ke meja. Kebentur. Betul, dari kecil tuh begitu. Banyak sekali orang tua yang sampai sekarang masih bingung kalau cari sekolahan untuk anak-anaknya gitu ya. Itu sulit, nggak mungkin sia-sia. Pasti Tuhan mau kami lakukan ini tuh dengan tujuan ya misi penyelamatan begitu, sebagaimana yang beliau juga kehendaki pada semua manusia. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita masih di Bandung, masih di namanya Bhinneka Yayasan Lentera Insan Kreatif. Yayasan Lentera Insan Kreatif atau seringkali disebut LINK ya. Yes, betul. Jadi Yayasan LINK. Kalau Bhinneka itu gerakannya namanya Gerakan Bhinneka. Gerakan Bhinneka, betul. Kita di sini bersama dengan Ci Laurencia atau Miss Laurencia ini. Yes, biasanya Miss Lala. Miss Lala aja ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Miss Lala selaku salah satu founder dari LINK ini ya. Betul. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, kita bakal cerita-cerita dulu tentang latar belakang dari Miss Lala ini. Miss Lala itu sebenarnya aslinya mana sih dulu? Aslinya ya Bandung. Asli Bandung. Lahir di Bandung, besar di Bandung, menikah di Bandung, punya anak di Bandung. Kayaknya nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah kemana-mana, memang Bandung banget lah ya. Betul. 100% Bandung. Terus kuliahnya apakah berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya? Kok bisa menginisiasi yayasan ini? Enggak, aku tuh background pendidikannya sarjana hukum. Sarjana hukum. Yes, betul. Dulu cita-citanya pengen jadi hakim sebetulnya. Jadi hakim. Tapi tidak terlaksana sampai akhirnya ya masuk ke pendidikan setelah belajar di Montessori. Ambil diploma Montessori begitu. Ngambil diploma Montessori. Tapi latar belakang tadi sempat cerita dikit, kayaknya dari dulu sudah ngelesin ya? Betul, dari tahun 99 kami sudah buka tempat les-lesan gitu. Dan memang pada waktu itu yang banyak gabung di tempat kami itu anak-anak yang susah banget belajarnya gitu. Bukan tipe juara-juara kelas yang 10 besar, tapi biasanya 3 besar tapi dari bawah gitu. 3 besar dari bawah. Iya. Jadi ranking-ranking bawah. Kalau Miss Lala sendiri, kalau dulu ketika studi mungkin Miss Lala terus suami juga, apakah pernah mengalami kendala studi? Sebetulnya enggak ya. Enggak. Aku tuh termasuk tipe yang cukup beruntung gitu. Jadi dari SD sampai kuliah tuh sebetulnya masuk dalam jajaran juara kelas gitu ya. Maka ketika Tuhan menyapa lewat kehadiran anak kami yang paling besar, yang punya kesulitan belajar spesifik yang sangat berat, itu saya sempat marah, sempat kecewa luar biasa begitu. Karena dalam pikiran kami tuh akademik tuh nomor 1 gitu. Jadi karena saya backgroundnya dari kecil sampai besar selalu juara 1, berprestasi, maka ada ekspektasi bahwa anak kita juga menunjukkan hal yang sama. Itu di tahun 2008 ya? Di tahun 2014 ya, ketika dia usia 6 tahun. Oh ya. Baru kelihatan ketika usia 6 tahun. Jadi kita flashback dulu sebelum masuk ke situ. Cilala akhirnya membentuk yayasan ini tuh mulai kapan itu? Yayasan ini sebetulnya terbilangnya baru, justru yang lama itu adalah sekolahnya. Sekolahnya dulu. Jadi kalau kita tarik mundur tadi 2014 tuh kita mulai merasakan bahwa kayaknya anak ini tuh berbeda begitu, something special ada pada anak ini. Sempat saya sekolahkan di sekolah umum, tapi ternyata di sekolah umum dia kena
pembulian, sampai akhirnya kemudian kita tarik dari sekolah umum. Dan pada waktu itu baru suami tanya, kalau dia sudah tidak sekolah di sekolah umum, dia mau disekolahkan di mana gitu. Dengan background profesi saya yang tahun 99 sudah mulai buka tempat les, maka itu yang dijadikan dasar untuk membuat sekolah. Jadi sekolah itu adanya tahun 2018. Oh, sekolahnya 2018. 2018. Les-lesannya mulai dari 99. Yes, les-lesannya dari tahun 99. Jadi ketika sudah mengalami anak, maksudnya anak ada tantangan kesulitan dalam sekolah itu, terus mulai ditarik sendiri. Betul. Jadi tahun 2018 kita sudah homeschooling kan. Pada waktu itu asalnya terpikir ya memang cuma buat ngajar dia aja begitu, karena pekerjaan kami kan ya masih ngelesin. Jadi dari tahun 99 itu kan nggak putus gitu. Jadi kita ajarin sendiri. Ternyata entah bagaimana berita ini tuh menyebar dari mulut ke mulut. Jadi pada waktu itu dari seorang anak kami jadi ada 2 yang didampingi, berkembang jadi 8, jadi 15 orang gitu. Baru kemudian tahun 2020 kita berpikir kayaknya kita harus bikin yayasan. Di pandemi itu ya. Betul. Betul. Kalau Miss Lala sendiri kan waktu dari 99 sampai 2018 itu kan cukup panjang ya waktunya ya. Nah, tadi juga sempat bilang kalau ngelesin tuh malah justru yang 3 terbawah seringnya. Iya, betul. Apakah segmennya itu memang karena brandingannya dapatnya seperti itu atau gimana tuh? Enggak ya, kami tidak pernah merencanakan begitu. Tidak pernah menarget juga ya? Karena kalau aku sendiri berpikir ya, kalau kita dikasih kebebasan penuh untuk memilih gitu, pasti kan kita lebih memilih ngajarin yang berprestasi gitu kan. Tapi setelah ada di titik ini tuh, saya sama suami selalu bilang bahwa ini pasti jalan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menghendaki kita tuh melakukan karya ini begitu. Ini adalah panggilan kita begitu kan. Maka dari sejak awal Link berdiri tahun 99 ya kita ketemunya sama yang susah fokus, yang suka kabur-kaburan gitu, yang seperti itu begitu. Oh, jadi memang ya kayaknya udah ada purpose-nya dari awal ya kayaknya. Bekalnya tuh dari 99 dengan lesin anak-anak yang peringkat-peringkatnya di bawah-bawah itu mulai mengerti ya. Iya. Sekarang sebelum masuk ke cerita membuka sekolah tahun 2018 itu kan ada perasaan apa? Perasaan Miss Lala dan suami ketika tahu kalau anaknya kurang ya mungkin ya, kayak di sekolah kok kurang banget itu. Gimana perasaan Miss Lala dan suami? Ya itu ya, sempat marah luar biasa. Wah ini begitu kan, kenapa harus kami alami begitu, kenapa harus ada di keluarga kami begitu anak yang demikian. Kemudian juga sempat ya sedihnya berkelanjutan gitu, karena merasa bahwa kayaknya dia nggak akan ada masa depan deh begitu. Sempat begitu. Kayaknya dia tidak mungkin jadi lebih baik gitu. Nanti besarnya seperti apa gitu. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu memang di awal-awal. Ketika itu anaknya namanya siapa? Devo, dari Devotion. Jadi si Devo itu indikasinya ketika umur 6 tuh berarti kelas TK. Iya, menjelang masuk kelas 1, betul. 1 SD itu kelihatannya seperti apa sih? Kok sampai dibully juga? Dia baru bisa bicara itu di usia speech itu. Delay berarti. Speech delay-nya parah sekali. Jadi sampai umur 4 tahun setengah sama sekali nggak bisa bicara. Begitu. Bahkan salah seorang dokter tuh sempat mengeluarkan diagnosa bahwa dia autism ringan. Karena memang terputus sama sekali gitu kontaknya gitu dengan lingkungan sosial. Jadi benar-benar nggak bicara. Yes, betul. Jadi dia hanya mengeluarkan suara-suara yang kita nggak paham sebetulnya maksudnya tuh apa gitu. Jadi kalau dia bicara lebih kayak menggumam seperti itu. Jadi memang terlambat bicara, usia 6 tahun dia baru mulai lancar, tapi kita sudah harus berhadapan dengan baca tulis. Maka pada waktu itu tuh karena saya merasa saya guru les gitu kan, kita merasa mampu, kita ajarin sendiri anaknya di rumah, tapi berujung pada kami menyakiti dia luar biasa.
gitu. Jadi dengan proses drilling ditambah sama amarah, ditambah sama hukuman dan lain sebagainya, itu membuat dia tuh sampai akhirnya sempat tidak bisa tersenyum sama sekali. Trauma, betul. Jadi traumanya disebabkan sama orang tuanya sendiri, khususnya oleh saya sih, begitu. Maka ya akhirnya dia masuk sekolah, kemudian di sekolah juga kami mendapatkan banyak sekali bukan teguran mungkin ya, tapi perhatian begitu dari guru bahwa anak ini sulit fokus, kalau di kelas bengong terus begitu. Kemudian barang-barang semua tertinggal gitu. Jadi seperti dia tuh dianggapnya malas, dia tuh dianggapnya ya tidak serius belajar. Kalau ke sekolah terlambat terus gitu. Jadi masalah demi masalah tuh kayaknya nggak habis-habis gitu di tahun-tahun itu, di tahun-tahun awal. Dan itu yang bikin kami jadi sempat dropnya luar biasa begitu. Langkah awal ketika itu Miss Lala mengambilnya gimana? Sebetulnya tidak ada ya. Jadi pada waktu itu kita justru menolak kaum profesional, mulai dari dokter, psikolog dan lain sebagainya. Fase denial luar biasa. Tapi ya Tuhan sungguh sangat baik sih. Saya dipertemukan dengan seorang kenalan, waktu itu belum jadi teman yang dekat sekali, tapi seseorang hadir, dia bisa disebut sebagai orang asing dalam tanda kutip. Kemudian dia yang bilang sama saya bahwa tidak ada yang salah sama anakmu, tapi yang keliru adalah cara kamu melihat dia gitu. Jadi sejak saat itu perjalanan saya bersama dengan anak-anak disleksia dimulai. Yes. Setelah kata-kata dari teman itu, apa yang Miss Lala dan suami lakukan? Lakukan identifikasi pertama kali. Jadi memang untuk menegakkan diagnosa begitu. Kami perlu itu supaya kemudian pihak sekolah bersedia untuk memberikan akomodasi ya. Karena anak ini terlambat sekali, jadi pasti ada hal-hal yang kemudian perlu bukan ditoleransi oleh sekolah, tapi sekolah minimal beri tambahan waktu lah dan lain sebagainya. Jadi kami lakukan itu, kemudian pilihannya pada waktu itu 2 sebetulnya, entah anak ini di terapi atau kemudian kami harus belajar untuk handle anak ini. Karena pada waktu itu diagnosa anak yang pertama berbarengan dengan diagnosa anak yang kedua yang juga disleksia. Selisihnya berapa tahun? 4 tahun. Devo dengan Lauda. Dengan Lauda. Selisihnya 4 tahun. Dan sama-sama. Yes, betul. Pada waktu itu Lauda diagnosanya disleksia dengan gifted dan kecemasan yang sangat tinggi begitu. Gifted dan kecemasan. Ya, jadi udah ada kecemasan. Kemudian dua-duanya jadi harus diterapi. Tapi pada waktu itu juga sebetulnya kondisi Link tidak baik-baik saja. Cash flow tidak lancar sehingga kemudian kami terancam tutup pada waktu itu. Jadi kami betul-betul ada di titik terendah di tahun 2000. Pada waktu itu 2016 sampai tahun segitu. 2016-an. Tahun 2018-an. 2016 ya, betul. Itu sebentar saya tunduk, betul. Di titik terendah itu malah. Di titik terendah, betul. Di situ kalau Miss Lala dan suami sendiri mulai berdoanya ke Tuhan ketika itu, kalau masih ingat apa yang ditoakan? Karena posisi di rendah-rendahnya biasanya kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika itu kan biasanya ada pengalaman iman ketika kita berada di fase terendah hidup. Iya, betul. Ketika itu kan masalah kayaknya datang bertubi-tubi. Mungkin fase lagi cash flow-nya lagi susah. Terus anak pertama didiagnos disleksia. Ternyata yang kedua juga menyusul disleksia. Yes, betul. Itu low point banget. Ketika itu yang ada dalam doa Miss Lala dan suami apa? Akhirnya kami ngambil keputusan untuk pengakuan dosa pada waktu itu. Pengakuan dosa. Jadi itu kayaknya udah jalan terakhir. Jadi pengakuan dosa. Dan pada waktu saya cerita gitu sama Romo begitu, kemudian dia malah bilang begini, ada waktunya mungkin sekarang kamu diam supaya kamu bisa dengar.
Tuhan itu maunya apa begitu. Jadi kata dia tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi kemudian misalnya novena dan lain sebagainya, cukup diam dan kemudian dengar Tuhan mau apa gitu. Diam dan dengar Ya, Tuhan. karena sepertinya memang dunia saya waktu itu sudah crowded ya, berisiknya luar biasa gitu, sampai kita tidak tahu lagi gitu harus melakukan apa kan. Kemudian ya kami ambil langkah itu begitu, dan di dalam diam itu baru saya dan suami kemudian menemukan kepasrahan gitu. Sampai akhirnya kami bilang begini, ya semua sudah diambil, semua sudah tidak ada begitu, maka kami tidak perlu lagi punya kekhawatiran. Karena tidak ada lagi yang bisa diambil begitu. Jadi itu yang pada akhirnya sampai sekarang menguatkan kami sih. Jadi kita selalu bilang bahwa semua itu karena Tuhan yang merencanakan, karena Tuhan yang berkenan, Tuhan adakan maka dia ada, Tuhan ambil maka dia ambil gitu. Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran begitu. Mulai dari ketidakkhawatiran itu lebih berpasrah, terus baru malah bisa dituntun Tuhan ya. Betul sekali. Betul sekali. Iya, wow. Betul. Ketika itu 2016, terus mulai merintis sampai tahun 2018 itu sekolah itu bisa buka. Tahun 2018, betul. Jadi 2016 itu malah titik terendah, dituntun hingga prosesnya buka sekolah. Betul. Dan pada 2 tahun itu anak bagaimana? Ya, struggle. Di sekolah. Tetap di sekolah. Ketika itu belum ditarik ya? Belum. Kami tarik tahun 2018. Bullyingnya cukup parah ketika itu. Bullyingnya fisik. Yes, betul. Jadi memang ya kekerasannya kekerasan fisik, bukan kekerasan verbal begitu, dan dilakukan bukan oleh seorang tapi dilakukan oleh beberapa orang. Wah. Ya, tapi kami melihat bahwa ya mungkin pada saat itu karena ada keterbatasan anak kami untuk bicara ya, untuk mengungkapkan perasaannya secara verbal begitu, dan masyarakat ya belum memahami bahwa anak ini tuh memang sungguh istimewa begitu, berbicara dengan caranya sendiri. Jadi ada perbedaan pandangan itu sih ya sebetulnya. Lala pun tidak menyalahkan yang bullying ketika itu karena memang tidak, ada sebab akibatnya. Betul, hanya kemudian kami berpikir bahwa lingkungan ini mungkin belum siap untuk mendampingi anak kami, maka ya tugas kami sebagai orang tua untuk kemudian memberikan perlindungan, pendidikan yang terbaik begitu yang bisa kami upayakan. Jadi ya kami tarik dari sekolah begitu. Penarikannya itu 2018 setelah sekolah jadi itu? Enggak. Sebelum. Jadi saya tarik dulu dari sekolah, kemudian kita udah ACC sekolah lamanya bilang bahwa kamu sudah ditarik gitu dari sekolah. Kemudian di rumah suami saya nanya, ini anak udah nggak disekolahin, jadi mau disekolahin di mana gitu. Baru kemudian saya ya udah bikin sekolah sendirilah gitu. 2018 akhirnya membuat sekolah sendiri. Izinnya memang prosesnya nggak mudah pasti. Enggak, karena kami harus berinduk dulu sama sekolah lain kan belum ada izin. Terus kenapa memilih Montessori untuk? Anak-anak dengan disleksia ini mereka direkomendasikan belajar dengan cara multisensori. Jadi yang mengaktifasi keseluruhan inderanya begitu, dengan juga menumpukan pengetahuan mereka pada pengalaman begitu kan, experimental based learning. Betul. Maka Montessori ini ya kami lihat sangat tepat gitu untuk anak-anak. Dan Miss Lala mengambil pendidikan saat-saat itu ya berarti 2016 sampai 2018 itu ngambil pendidikan tentang Montessori itu. Betul. Dan buka sekolah ini. Ketika pertama kali anak juga diajar sendiri di sini? Diajar sendiri awalnya. Awalnya berapa orang ketika sekolah pertama kali buka itu? Muridnya. Muridnya hanya 2. Oh, muridnya hanya 2. Tapi kami punya banyak guru karena tempat lesnya kan melayani banyak murid begitu. Jadi kami punya banyak guru pada waktu itu. 2 itu anak-anak semua? Anak-anaknya Miss Lala? Bukan. Jadi satu anak saya Devo, satu lagi tuh temennya dia gitu. Oh, temennya Devo. Jadi berdua, betul. Baru setelah itu baru jadi 6, jadi 15 gitu, dan ya terus berkembang sampai sekarang. Pertama kali diajari di sini pembelajarannya bagaimana dan
efeknya bagaimana ke Devo itu? Pertama kali Devo nangis karena dia bilang sepi, tidak ada temennya. Berdua doang. Berdua doang, betul. Jadi dia sedih sekali. Maka pada waktu itu kita lebih banyak handle sosial emosionalnya dulu. Jadi daripada kemudian kita drilling dia dengan pelajaran, pada waktu itu kita lebih banyak bikin play date ya. Mungkin karena itu ya, jadi orang-orang jadi tahu begitu. Karena pada akhirnya Devo tuh kita suka undang misalnya teman-teman atau misalnya anak-anak dari teman-teman kami yang di gereja untuk play date main gitu. Di sini. Main gitu sama Devo karena dia merasa kesepian sekali kan. Mungkin karena itu juga jadi orang-orang akhirnya tahu bahwa oh gitu, sekarang ada bentuk pendidikan alternatif lah begitu. Ketika sudah mulai berapa bulan untuk kelihatan hasilnya, Miss, pada Devo? Years. Karena yang harus dihandle pertama kali itu traumanya dia. Emosional. Sama orang tuanya. Begitu kan, itu yang berat sekali. Jadi dia lama gitu sampai akhirnya kemudian dekat lagi sama kami gitu. Itu kayaknya baru remaja deh dia yang akhirnya dekat sama kami. Kemudian kita juga menarik dia ke sekolah pada waktu itu, ke sekolah di rumah gitu, homeschooling juga bukan tanpa pergumulan kan. Kami tidak punya kurikulum, kami tidak punya tools gitu. Pengetahuan saya tentang Montessori juga pada waktu itu masih sangat minim. Jadi ya memang ya bertumbuh bersama-sama lah. Maka kalau ditanya sebetulnya founder dari sekolah kami itu bukan saya, tapi Devo. Wow, foundernya tuh justru Devo. The sebetulnya. Original foundernya itu ya, Devo. Betul. Karena dia murid pertama. Betul dan sekali. Dia founder sebenarnya. Betul, dan dia alasan sekolah ini ada. Betul. Kalau saya tanya proses rekonsiliasi yang butuh tahunan juga terhadap orang tua dan anak, itu yang dilakukan Miss Lala dan suami untuk rekonsiliasi dengan Devo sendiri apa? Yang pertama kami minta maaf. Kami minta maaf sama Devo, kemudian ya kami mencoba untuk mengubah pola komunikasi. Komunikasi saya tuh kan ya sangat tegas begitu dulu. Nada tuh tinggi ya. Kali. Nadanya nada tinggi, cerewet begitulah pokoknya. Kemudian ya saya mencoba untuk berubah. Jadi bayangan saya adalah bahwa kalau saya bisa jadi a better person than yesterday, maka anak saya akan tahu bahwa saya sungguh-sungguh untuk berekonsiliasi, mengupayakan yang terbaik buat dia gitu. Maka saya tuh di awal-awal dalam tanda kutip pertobatan tuh saya selalu punya hashtag waktu itu, demi anakku aku belajar. Demi anakku aku belajar. Yes, wow. Betul. Ketika after years Devo sudah mulai better, itu Lauda juga ada masuk ke sini juga kan? Iya, betul. Pada akhirnya. Jadi betul. dia usianya kan selisih 4 tahun. Jadi dia mulainya di sini. Mulainya ya betul. Mulainya langsung di sini. Langsung di. Bukan dari sekolah lain. Bukan. Dan setelah itu malah anak ketiga juga ternyata. Anak ketiga juga. Ketiga ya. Iya, penerimaan Miss Lala dan suami untuk anak kedua dan ketiga mungkin lebih calm down kali. Jauh lebih baik karena ya. sudah Karena udah paham. Udah ada persiapan. Betul sekali. Makanya Devo sebagai founder itu ya. Yes, betul. Founder utama. Betul. Terus Miss Lala juga untuk menghadapi Lauda, yang ketiga namanya siapa? Namanya Elgan. Iya. Ya, terus selisih berapa tahun? Setahun lebih. Elgan. Iya, sama Lauda tuh. Jadi emang deket banget. Untuk mengaplikasikan pendidikan ke Lauda dan Elgan lebih chill mungkin ya. Betul. Lebih mindful ya. Lebih mindful ya istilahnya. Yes, betul. Karena tahu bahwa dia punya kebutuhan yang berbeda. Meskipun sebetulnya tantangannya kalau dipikirkan sekarang itu lebih berat Elgan. Karena Elgan tuh dia punya ADHD. Ada gitu. Kalau Devo kan dia disleksia, meskipun memang disleksianya berat gitu ya. Yes, betul. Kalau Elgan tuh dia punya ADHD sebetulnya. Jadi tantangannya justru jauh lebih berat. Tapi kami menghadapi Elgan justru lebih ringan gitu.
Karena ya sudah punya pengalaman, kemudian kita juga akhirnya belajar serius gitu tentang hal ini. Dan diagnosnya semua itu oleh psikolog ya berarti ya? Yes, betul. Kadang-kala kita diagnose lewat internet itu Oh, kan enggak. beberapa mam di rumah juga kan, wah anakku ADHD, terus anakku dyslek cuman berdasarkan kuis dari internet atau lihat sih. Enggak kan? Kadang-kala kan ada yang seperti itu kan, menyimpulkan sendiri. Kalau dari Miss Lala sendiri untuk menerima anak-anak yang seperti itu, menganjurkan dulu ke psikolog mana dulu atau gimana? Iya, betul. Itu idealnya. Nah, itu maka kemudian ceritanya berkembang pada kami yang menyelenggarakan Gerakan Bhinneka. Karena kemudian ada sebuah kerinduan dari kami tuh untuk supaya anak-anak ini tuh bisa dikenali begitu. Hanya problemnya di Indonesia kan tidak merata ya. Para kaum profesional itu tidak ada di setiap tempat. Jadi kalau misalnya psikolog lah atau misalnya dokter anak yang memang memahami tentang disleksia itu tidak ada di semua tempat begitu. Nah, yang ada di semua tempat itu adalah guru sebetulnya. Guru. Yes, jadi lewat Gerakan Bhinneka kami berharap bahwa para guru yang dapat lakukan identifikasi pertama kali terkait justru dengan para guru yang bisa mengidentifikasi. Betul. Jadi dari dia kan, dari misal dia punya 10 murid, dia tahu yang mana yang kira-kira disleksia itu. Betul. Baru kemudian untuk menegakkan diagnosa bisa pergi ke psikolog gitu. Setelah kira-kira sudah tahu tandanya baru dirujuk ke psikolog. Yeah. Sebenarnya kenapa kok namanya Bhinneka itu? Karena kita melihat bahwa disleksia ini ya perbedaan cara berpikir, neurodivergent begitu. Jadi bineka, beragam begitu kan. Betul. Kalau Bhinneka sendiri foundernya? Pada akhirnya di bawah Yayasan Link, karena pada waktu itu pertemuan kami dengan Mr. Dean Bragonier, dia itu adalah presiden dari UN Dyslexia Network. Tahun 2023 akhir gitu, itu ya ketemunya sama kami. Dari United Nations ya? UN Dyslexia Network begitu. Itu ketemunya sama kami. Jadi pada akhirnya saya kumpulkan beberapa teman yang sekarang tergabung dalam konsorsium Gerakan Bhinneka ya di bawah naungan Yayasan Link pada akhirnya. Begitu. Ya. Jadi Bhinneka ini di bawah Yayasan Link. Ya, screeningnya dari guru. Kalau kita pengen tahu tuh, untuk misalnya kita yang awam ya, itu screeningnya tuh seperti apa sih misalnya? Kalau yang paling awam lah, jadi kita bisa tahu kalau misalnya kita mau screening pribadi ke anak. Iya. Sebetulnya ada kita bisa lihat dari 3 dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi fonologis begitu. Fonologis. Yes, jadi bagaimana kemudian mulai dari dia bicara, apakah misalnya bicaranya suka terbalik-balik begitu, atau ada huruf-huruf misalnya yang hilang begitu. Nah, itu adalah aspek fonologis. Anak-anak yang disleksia tuh mereka hampir seluruhnya mengalami gangguan bicara ekspresif. Gitu. Jadi ngomongnya telat, speech delay kalau bahasa sekarang begitu. Kemudian yang kedua itu adalah di pergerakan dan motorik. Jadi kalau anak kami yang pertama dia tuh stiff, kaku sekali. Jadi kalau Devo tuh kaku sekali, dia nggak bisa olahraga, nggak bisa, pokoknya badannya tuh ya kaku banget gitu. Nah, kalau anak kami yang ketiga, dia tuh justru pergerakannya lincah sekali, nggak bisa berhenti gitu ya, nggak bisa berhenti, pergerakannya lincah, tapi seringkali jatuh. Jadi pada waktu itu keseimbangannya jelek banget. Jadi dia sampai dijahit 2 kali gitu karena motoriknya jelek sekali. Kalau anak kami yang kedua gitu, dia tuh dia tuh sering banget nabrak kepalanya tuh nabrak ke meja. Kebentur. Betul, dari kecil tuh begitu, sampai kemudian omahnya bilang kayaknya harus dikasih helm. Soalnya kalau enggak tuh dalam sehari bisa sampai puluhan kali. Jalan doyong, nabrak lagi, kejedot lagi gitu. Nah, itu jadi pergerakan dan motoriknya gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda ini ya orang tua udah mulai harus concern, kira-kira kenapa gitu ya. Dan kemudian yang ketiga itu di areanya executive function. Iya, betul. Entah anak itu cepat sekali lupa, atau misalnya anak ini tuh rigid banget gitu. Itu tidak fleksibel ya. Jadi misalnya dia kalau mau tidur tuh misalnya dia harus nyanyi dulu misalnya happy ya. Kalau
hari itu dia tidak nyanyi happy ya tuh dia nggak mau tidur gitu. Dia tuh bisa marah, bisa tantrum luar biasa. Kaku personal gitu ya. Betul, karena dia tidak punya kemampuan untuk membuat planning, membuat perencanaan kalau ada sedikit perubahan gitu dalam kehidupannya dia gitu kan. Ya kemudian yang paling jelas terlihat itu ya working memory. Anak ini cepet banget lupa enggak gitu. Jadi ya PR, ya kemudian tugas-tugas dan lain sebagainya. Kalau kita banyak dapat teguran dari guru bahwa anak ini suka nggak kerjakan tugas, berarti ada aspek executive function yang sama kita juga harus diperhatikan gitu. Ya itu secara garis besarnya. Secara garis besar begitu. Tapi yang disosialisasikan ke guru pasti lebih dalam lagi. Lebih dalam, betul. Pendidikannya itu sistemnya gimana sih Bhinneka itu untuk pergerakannya? Untuk awal kami lakukan keliling Indonesia. Waktu itu kami dapat dana dari UN Dyslexia Network. Jadi kita bisa keliling Indonesia pada tahun 2024 itu. Kita mengunjungi 25 kota kabupaten di 12 provinsi. Di mana aja itu? Mulai dari Aceh sampai yang paling ujung itu di Makassar. Dan itu di Sulawesi Selatan begitu. Hasilnya ya kami bertemu dengan sekitar 2.500 guru yang mana mereka semua menyampaikan bahwa anak dengan disleksia tuh ya ada di setiap daerah begitu. Jadi mereka kayak notice langsung ya begitu. Diberi informasi seperti itu mereka notice si A, si B, si C. Betul. Langsung screening dalam. Betul sekali. Iya. Kemudian 2.500 guru itu kami screening begitu dan kami undang ke Indonesia Dyslexia Summit yang tahun 2025 kemarin di Unpar. Diselenggarakannya di Unpar bersama dengan FKIP Unpar gitu. Jadi Fakultas Keguruan kan dan Ilmu Pendidikan Unpar. Kemudian kita kumpulkan sekitar ada 300 guru. Jadi dari 2.500 kita screening jadi 300 guru. Dari 300 guru itu yang sekarang proses sedang berjalan, kita sedang melatih 40 calon disleksia spesialis. 40 disleksia spesialis. Yes, disleksia spesialis teacher. Yang mana nanti kalau mereka lulus di proses sertifikasi ini, mereka akan dilantik di tahun ini 2026 oleh Mr. Dean. Jadi kami akan punya legitimasi ya untuk kemudian bilang sama orang tua bahwa para guru ini adalah kaum profesional yang memang sudah diperlengkapi sedemikian rupa untuk lakukan identifikasi. Terkait dengan kesulitan belajar certified spesifik. by United Nations Yes, itu termasuknya. betul. Certified by UN. 40 orang itu nanti. 40 orang. Pendidikannya berapa lama itu misalnya? Setahun. Oh ya memang untuk profesional ke situ ya. Dari tahun lalu kan 2025 dilantik tahun 2026. Tahun ini. Dan itu akan ada terus bertambah atau? Mari kita berdoa. Ya semoga itu dananya juga tidak sedikit. Tidak kecil dananya, betul. Dan kalau misalnya lihat pendidikan mungkin anak-anak di Indonesia ini karena ya saya juga saya bukan orang yang terlalu concern di pendidikan, cuman kalau melihat pendidikan di Indonesia ini juga untuk screening seperti itu tuh masih sangat jarang. Jarang sekali, betul. Dan kalau anak-anak yang seperti itu pasti cuman di sekolah konvensional pasti cuman dianggap ya bodoh atau males. Betul. Akhirnya. Ya. Jadi nggak kita pun sebagai orang tua, mungkin orang tua yang nonton juga kayak saya juga mungkin menganggap ini males, anak saya sering lupa. Saya jadi ngobrol sama Miss Lala juga jadi kepikiran juga sama kepikiran anak saya di rumah nih. Anak saya tuh sering banget lupa. Jadi kayak lupa ini, lupa itu, dan saya tuh memang kayak Miss Lala juga dulu sering nada tinggi. Kita sebagai orang tua tuh kayak ya ampun kok lupanan banget tuh loh, ini lupa ini lupa itu. Tapi apa itu juga bisa jadi salah satu gejala disleksia? Bisa, tapi kan memang disleksia seperti tadi dia ada di 3 dimensi ini biasanya, betul. Jadi kalau cuma satu doang belum tentu. Yes, betul, harus diidentifikasi. Dan itu harus ke ahlinya ya. Ke ahlinya, yang betul. Certified atau psikolog kali. Betul sekali. Wah. Ya, lihat kalau menurut misalnya di Indonesia ini bukan untuk ngejudge ya, cuman pendidikannya kalau menurut misalnya perlu apa yang ditambahkan untuk upgrade agar bisa mendidik anak itu? Iya. Kompleks ya sebetulnya ya. Jadi orang tua juga kan maksudnya mereka memiliki
harapan masing-masing gitu terkait dengan anaknya. Ada orang tua yang merasa bahwa nilai akademik itu ya memang yang paling bisa menjamin begitu kan masa depan anak-anak kita. Ada juga sekarang yang mulai bergesernya tuh ke karakter misalnya gitu. Nilai baik tuh nggak akan signifikan kalau nggak ditunjang sama karakter yang baik juga. Jadi ada terlalu banyak pola model pemikiran begitu ya sebetulnya ya, dan itu yang nggak bisa kita lepaskan dari kebijakannya pemangku kekuasaan sebetulnya. Kita nggak bisa betul ya. Ketika misalnya tidak ada kejelasan tentang kurikulum, let's say dalam setiap tahun bisa berganti begitu, kami sebagai pelaku sebagai pengelola lembaga pendidikan tuh ya kebingungan. Karena kurikulum kan berganti dengan sangat cepat. Sementara para guru juga mereka tidak memiliki fleksibilitas seperti itu untuk berubah dari satu model pembelajaran ke model pembelajaran yang lain gitu ya. Maka kalau misalnya tanya ya berdasarkan perspektif sendiri, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan begitu terkait dengan pendidikannya anak-anak kita begitu, seluas apa yang memang Tuhan titipkan. Udah deh, daripada mikir terlalu besar sampai akhirnya jadi kecewa begitu. Apalagi terkait dengan pendidikan inklusi. Banyak sekali orang tua yang sampai sekarang masih bingung kalau cari sekolahan untuk anak-anaknya gitu ya. Itu sulit. Ada sekolah yang kemudian dia bilang saya inklusi, tapi ketika anak itu masuk ke dalam, maka anak ini tidak mendapatkan program khusus. Inklusi itu mungkin dijelaskan secara awam. Inklusi itu kan berarti terbuka pada semua tipe anak begitu ya, terbuka dengan semua kondisinya anak. Di Indonesia juga unik kalau kita bicara soal pendidikan inklusi, dalam bayangan masyarakat umum itu adalah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi padahal capnya seperti itu, stigmanya jadi seperti betul itu. Sekali. Padahal kalau itu sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, bukan inklusi namanya. Luar itu biasa. Eksklusi malah. Iya gitu, karena itu justru eksklusif kan. Ya ini sering kali jadi kayak orang kalau capnya inklusi dikira malah untuk kebutuhan khusus, ternyata ada eksklusi di dalam itu. Betul. Jadi kalau kita bicara inklusi, ya anak-anak semua akan terfasilitasi, mau yang tipikal, yang punya kesulitan belajar spesifik, anak-anak yang ya dengan apapun kondisinya seharusnya mereka bisa diterima gitu kan. Nah ini juga masih ada perbedaan paradigma lah ya terkait dengan kata inklusi itu sendiri begitu. Ya karena belum tersosialisasi secara maksimal mungkin. Betul. Edukasinya ke parents ini kurang banyak. Ya betul. Kalau di sosial medianya juga Miss Lala mungkin ada tentang seperti ini, menyampaikan tentang. Iya, Instagram saya tuh penuhnya sama yang begini memang. Inklusi, eksklusi itu kayaknya perlu lebih disebarkan untuk pengetahuannya biar orang nggak salah paham tentang ini. Iya. Betul. Seringkali kan stigmanya juga orang nggak mudeng, bahkan saya sendiri juga nggak terlalu mudeng sebenarnya. Cuman kan kalau dibilang inklusi ya pasti otomatis, karena saya pernah beberapa kali juga ngobrol dengan yang disabilitas, akhirnya connect-nya ke situ. Iya. Oh inklusi, oh ya berarti itu disabilitas, ternyata enggak ya. Iya, kalau inklusi itu ya memang dia bisa menerima semua, betul terbuka, kan. Gitu terbuka aja. Dengan semua, bisa melayani semua. Kalau eksklusif justru kan itu yang terbatas gitu pada sekolah khusus. Ini pemahaman baru. Kalau Miss Lala sendiri juga pernah ada kayak ikut seminar-seminar sampai ke yang tadi kan United Nation-nya ke sini ya? Saya sempat ke sana, ke international conference-nya gitu. Ketika itu? Tahun 2024 kami ke Maroko. Dan kemudian tahun 2025 itu kami ke Atlanta, Georgia. Ke Maroko itu ketika itu apa itunya? Pada waktu itu sebetulnya kami diundang karena concern dari UN Dyslexia Network adalah Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia.
dengan prevalensi disleksia 15% begitu, bayangan mereka begitu ya, karena di Indonesia masih belum ada data, belum ada yang lakukan itu penelitian perkiraan ini. mereka aja berarti. Average di seluruh dunia 10-15%. Maka kalau di Indonesia ada sekitar 50 juta anak dengan disleksia, artinya 5 sampai dengan 7.500.000 itu 50 juta anak sekolah begitu. Maka perkiraannya tuh 5 sampai 7,5 juta itu anaknya dengan disleksia. Nah, problemnya tuh apa sebetulnya? Berdasarkan hasil penelitian Kirk and Reid begitu, mereka ada lakukan penelitian di sebuah lembaga pemasyarakatan remaja di Amerika Serikat. Diketahui bahwa 50% penghuni lapas remaja adalah disleksia. 50%? 50%. Maka kalau misalnya kita bisa bantu anak disleksia itu sekarang, kita sudah membantu untuk mengurangi angka kriminalitas di masa depan. Kriminalitas di masa depan, betul. Oh, artinya berarti memang risetnya sampai seperti itu. Betul sekali. Nah, kemarin kami lakukan juga, kami baru ambil data sih di LPKA. Jadi kami ke LPKA itu sudah 2 kali, tahun 2024 dan tahun ini kami ambil data. Tapi berdasarkan temuan kami belum masuk ke riset yang sangat mendalam. Tapi di Indonesia sendiri di LPKA Bandung begitu, dari 247 anak binaan di sana itu 60%-nya justru. Wow, lebih tinggi ya? Lebih tinggi, ya. Serem juga ternyata ya. Betul. Jadi memang kalau disleksia itu bisa memicu ke kriminalitas. Betul sekali, betul. Jadi karena mereka mungkin karena tidak bisa baca tulis, kesulitan di belajar dan lain sebagainya, berarti secara sosial emosional terganggu. Maka ketika usia remaja dia bertemu dengan kelompok yang mau terima dia apa adanya, bisa jadi dimanfaatkan. Yes, betul sekali. Dan itu yang terjadi ketika kami kemarin wawancara anak-anak di LPKA, kami banyak tanya. Maksudnya ya kenapa mereka bisa di sini begitu. Ada banyak anak yang bilang kami juga nggak tahu begitu. Kami juga nggak tahu kenapa di sini cuma diajak itu untuk misalnya tawuran, kemudian ya dia yang masuk, temennya sih enggak. Rata-rata diajak, dipengaruhi, dimanfaatkan itu ya. Wah, serem-serem juga. Iya, maka karena itulah UN Dyslexia Network undang kita ke International Conference ke Maroko untuk menjelaskan tentang bagaimana sih kondisi pendampingan anak-anak dengan disleksia di Indonesia. Karena melihat begitu sangat signifikan untuk membantu Indonesia, maka mereka menurunkan dana pada tahun 2000. Wah, ini kayaknya permasalahan yang mungkin kita sendiri juga kayaknya dianggap remeh, ternyata besar akibatnya, efeknya besar sekali ya ternyata kriminalitas terhadap suatu negara ini. Yes, betul. Dan kalau cuman hanya Bhinneka ini cuman kecil gini kan juga cakupannya juga pasti kan nggak banyak. Betul. Dan ini tugasnya sepertinya harus masuknya ke negara ya. Iya. Kalau nggak kayak gini nggak ditanggulangi juga kan angka kriminalitas juga bertambah tinggi. Betul sekali. Wow. Iya. Jadi sekarang kami sedang dalam proses riset sih sebetulnya karena memang kelihatannya harus ada jurnal yang diterbitkan begitu temuan-temuan kami sejak tahun 2024 ya entah nanti akan mengubah misalnya arah kebijakan ya kita nggak tahu. Yang penting kan kita sudah upayakan yang terbaik. Wah, saya juga baru tahu loh, maksudnya ternyata disleksia efeknya sebesar itu. Iya. Kalau ketika yang di Atlanta itu bahasanya apa itu, Miss? Kami lebih pada report ya sebetulnya, melaporkan apa yang kami lakukan tahun 2024. Tapi kabar baiknya ketika kami pergi ke Atlanta, pada saat itu juga kami diajak untuk join dalam International Dyslexia Association. Jadi IDA ini adalah organisasi yang dianggap punya legitimasi paling oke lah gitu terkait dengan disleksia. Jadi kalau Indonesia bisa menjadi anggota dari IDA itu tentu akan membawa keuntungan untuk masyarakat Indonesia. Dampaknya besar lah ya. Betul, dampaknya lebih besar. Betul. Sebenarnya kayak sekarang Miss Lala ini dan
suami juga ikut dalam Iya. ya, berdua. Apalagi kalau berdua jalannya juga lebih mantap. Ini kayak disleksia ini semacam tentang pemberantasan, bukan pemberantasan ya, apa ya? Penanggulangan atau istilahnya apa ini? Akomodasi, apa ini? Penanganan disleksia oleh Miss Lala dan suami ini yang dilakukan lewat gerakan Bhinneka ini sepertinya suatu calling ya. Jadi kayak kalau step by stepnya ya, mungkin udah rencana Tuhan sih ya, sampai ke titik ini dan nggak disangka-sangka. Mungkin kalau Miss Lala lihat dari tahun 2016 titik yang sangat rendah, betul. Terus kok bisa sampai di posisi sekarang itu kan kalau Tuhan nggak angkat, nggak kasih panggilan dan panggilannya itu nggak dijawab, betul. Dia nggak akan sampai ke sini. Betul. Selama masa-masa 2016 sampai 2026 ini, ada nggak kayak titik terendah lagi yang dialami dan itu membuat Miss Lala dan pasangan kembali mengambil momen diam sama Tuhan? Ada nggak? Enggak sih ya. Jadi itu memang pada akhirnya dari tahun 2016 ya sampai 2026 ini dan semoga berlanjut terus. Akhirnya ya saya bilang sama Tuhan bahwa hidup kami ya bukan milik kami lagi gitu maksudnya. Jadi Tuhan mau kirim kami kemana, utus kami pergi ya kami akan pergi gitu. Bahkan di mimpi yang paling paling liar sekalipun saya nggak pernah membayangkan bahwa kami akan bisa misalnya pergi ke Maroko atau pergi ke Amerika Serikat tanpa mengeluarkan dana begitu ya, dana pribadi gitu ya. Jadi memang ya kami menjalani hari-hari pada akhirnya ya satu hari demi satu hari, satu babak demi satu babak begitu sih gitu. Kayaknya masa-masa itu ya semoga tidak terulang kembali karena di tahun-tahun itu juga sebetulnya bukan hanya efek ekonomi ya. Dengan kondisi seperti itu juga kami sudah hampir divorce waktu itu. Dengan kondisi bahwa wah semuanya kan kacau ya. Anak, kami punya kekhawatiran, kemudian ekonomi juga komunikasi gitu itu wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Sempat ada pada waktu itu kita yang apa kita mau jalan masing-masing gitu karena iya karena kayaknya kok capek sekali. Jadi tadi setelah itu kan Miss Lala tuh akhirnya kan pengakuan dosa dan ada mediasi dengan Romo ketika itu. Iya. Terus mengambil momen diam itu juga ketika itu ya puji Tuhan sampai sekarang juga kan. Kalau ikut Tuhan tuh kadang-kala juga banyak hal yang nggak masuk akal ya Ci. Iya. Mungkin nyampe Maroko mewakili disleksia tuh kan di 10 tahun lalu ya nggak bakal kepikiran. Betul. Kalau membawa seperti itu. Yang tadinya mungkin 2016 menganggap seperti itu kan wah ini apa dari Tuhan. Iya, bencana. Anak tiga-tiganya disleksia tapi itu yang membawa Miss Lala dan suami untuk terus berkarya dalam panggilannya Tuhan. Kita memperjuangkan itu untuk ya sebenarnya untuk bangsa ini ya. Karena Amin. kalau nggak langkah kecil dari itu ternyata ya akibatnya besar sekali, efeknya besar sekali tentang kriminalitas. Betul. Kalau sekarang untuk agenda ke depan Bhinneka sendiri yang dekat-dekat ini apa, Miss Lala? Ya, kami akan mengesahkan yang 40 disleksia specialist teacher itu sebetulnya. Kemudian kami mulai ingin membuat model begitu, sekolah model yang bisa memang diaplikasikan di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana ya cara membantu anak-anak disleksia ini begitu mengejar ketertinggalan atau misalnya kesulitannya mereka gitu. Itu yang sedang coba kami garap. Maka kami sangat membutuhkan hasil penelitian gitu. Jadi dari hasil penelitian tahun-tahun lalu begitu dari data yang sudah kami kumpulkan tahun-tahun lalu, semoga itu bisa jadi hasil penelitian dan hasil penelitian ini semoga bisa dijadikan alat komunikasi kami dengan masyarakat yang lebih luas. Betul, gitu. Betul. Karena terkait dengan anak-anak yang sangat istimewa, kita bukan hanya bicara soal pendidikan mereka atau masa-masa mereka belajar. Tapi kita juga harus bicara soal ekosistem yang lebih inklusif untuk menerima mereka pada saat mereka ada di dunia kerja.
Begitu, itu juga kan yang sebetulnya jadi PR gitu. Di sekolah kami saat ini ada 2 orang dengan disleksia berat, yang satu umurnya 26 tahun, yang satu umurnya 30 tahun, dan memang tidak bisa bekerja begitu, meskipun mereka mendapatkan ijazah kelulusan. Gitu. Jadi sepertinya ya mereka tuh nggak nyambung gitu dengan masyarakat begitu ya, dengan skill yang juga tidak begitu baik begitu. Nah, itu yang jadi PR kan sebetulnya untuk kami para orang tua dan juga pendidik. Gimana nih supaya memastikan ketika anak-anak ini sudah selesai sekolah, mereka masuk ke masyarakat, pun masyarakat memiliki keterbukaan untuk menerima anak-anak dengan disleksia yang mungkin dalam kondisi yang tidak optimal begitu, seperti anak-anak pada umumnya gitu. Kemarin kami ketemu satu orang, dia punya perusahaan merchandise begitu, tapi yang menarik dari dia adalah bahwa merchandise dia semua dikerjakan, bukan semua, tapi 30% lah ya, itu dikerjakan oleh anak-anak yang sangat istimewa begitu. Kalau cukup lama kayaknya di Bandung bisa saya kenalin. Wow. Jadi dia yang jalankan bisnisnya, dia yang running bisnisnya, tapi yang mengerjakan itu anak-anak dengan anak-anak yang punya keistimewaan, anak-anak dengan disabilitas intelektual, anak-anak dengan Down syndrome dan lain sebagainya. Dan kemudian dia bisa menggaji dalam tanda kutip anak-anak ini, sehingga anak-anak ini menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mandiri begitu. Ya, individu mandiri mereka. Dan bagian dari masyarakat. Wow. Nah, ini yang sebetulnya juga kami harapkan ya. Semoga semakin banyak pelaku usaha yang kemudian juga terbuka gitu dengan anak-anak yang sangat istimewa, memberikan mereka kesempatan untuk berkarya, menciptakan lingkungan pekerjaan yang lebih inklusif. Ya, inklusivitas di Indonesia ini perlu terbuka bagi usaha-usaha dimanapun ya. Betul. Karena belum semua perusahaan, belum semua tempat bekerja itu inklusif untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus itu loh. Ya. Terus kalau momen-momen hangat ketika Miss Lala mengajar dan bergerak di bidang Bhinneka ini, di gerakan Bhinneka ini ada nggak? Ada satu waktu ketika kita pergi ke Makassar, pada waktu itu kami mengunjungi para istri TNI begitu di sana. Lalu saya pergi ke sana sebetulnya tanpa ekspektasi, karena kami pikir ya pokoknya kami datang sosialisasi, apapun yang bisa kami bagi begitu. Suasananya berjalan sangat tidak berlangsung sangat istimewa begitu. Biasa mereka juga tidak terlalu engage begitu ya dengan topik ini begitu. Dan kami ketika pulang tuh yang ya sudahlah, pokoknya kita sudah datang udah ngomong. Tapi kemudian kami lanjutkan sosialisasi itu tuh ke Universitas Atmajaya di Makassar. Ternyata ada satu ibu yang datang. Dan kemudian dia bilang gini, katanya, Miss Lala terima kasih karena kehadiran Miss Lala itu memberikan penguatan pada saya bahwa anak saya itu tidak gila. Bahwa ternyata dia disleksia. Itu saya katakan sama Tuhan bahwa ya untuk inilah kemudian kami lakukan semua pekerjaan ini. Mungkin hanya 1-2 yang bisa terselamatkan, tapi saya tahu bahwa itu sungguh karya Tuhan yang nyata. Karya Tuhan yang nyata. Menyelamatkan satu orang itu sudah sungguh luar biasa gitu. Puji Tuhan banget. Itu yang sampai sekarang bikin saya jadi jadi penguatan buat saya gitu, bahwa nggak mungkin sia-sia. Pasti Tuhan mau kami lakukan ini tuh dengan tujuan ya misi penyelamatan begitu, sebagaimana yang beliau juga kehendaki pada semua manusia. Begitu. Kalau Miss Lala sendiri ada ayat-ayat tertentu yang memang jadi pegangan Miss Lala? Aku nggak tahu itu di Injil apa ya. Pokoknya aku selalu ininya tuh berpegangan pada carilah dahulu kerajaan Allah ya. Carilah dulu kerajaan. Maka semua akan ditambahkan bagimu. Dan ketika bekerja bersama dengan anak-anak, kita tahu bahwa kita sedang bekerja dengan
para pemilik kerajaan Allah. Betul banget. Maka mereka harus diperlakukan dengan begitu hati-hati, dengan cinta yang penuh begitu ya. Jadi ya dalam proses di sekolah juga selalu menyenangkan bertemu dengan mereka, meskipun kalau teman-teman yang hadir ke sekolah kami tuh selalu bilang bahwa kok mau begitu, kok bisa gitu. Anak-anak ini kan kadang-kadang tantrum, malah sampai menyakiti dan lain sebagainya. Tapi buat kami tuh itu semua sebuah kebahagiaan lah, kami boleh melayani mereka. Wow. Begitu. Amin. Kalau Miss Lala ada pesan-pesan nggak buat parents di sini yang mungkin anaknya disleksia, gimana biar bisa berdamai dan bagaimana untuk mengarahkan kalau anak-anak disleksia buat yang nonton ini? Ya. Teman-teman orang tua, anak-anak dengan disleksia itu tidak melulu berisi keterlambatan dan kesulitan, tapi mereka juga penuh dengan potensi. Tugas kita adalah unlock potensi mereka, mengubah setiap potensi jadi kompetensi. Maka kemudian mereka akan baik-baik saja. Cari teman-teman seperjuangan untuk saling menguatkan, dan kemudian jangan berhenti belajar, dan yang terutama bersyukur karena Tuhan sudah kasih kita kesempatan melayani anak-anak yang sangat istimewa di matanya Tuhan. Wow, terima kasih banget Miss Lala. Untuk page-page-nya Miss Lala biasa lebih sering share di mana? Di Instagram. Di Instagramnya nanti kita tampilkan di sini ya. Ya, yang boleh. Bineka dan Gerakan Bineka, betul, Bineka dan atau Instagram pribadi Laurentia Mira. Laurentia Mira, nanti boleh dikunjungi teman-teman, apalagi yang mungkin ada keluhan juga bisa DM ya Miss. Boleh. Mungkin buat tanya-tanya, dan di situ juga seringkali diinfokan tentang disleksia. Yes. Dan bagaimana penanganannya mungkin ya. Gitu aja. Terima kasih teman-teman buat waktunya sudah nonton sampai sini. Jangan lupa di like, subscribe, juga komen-komen, atau apalagi kalau kamu kenal dengan Miss Lala. Gitu aja. Thank you. Tuhan memberkati. Terima kasih.